Biarlah Engkau yang semakin ditinggikan, ya Tuhanku Yesus. Hamba-Mu boleh terus semakin berkurang. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam buat kalian semua. Selamat malam. Apa kabar? Haleluya. Malam hari ini apa kabarnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang terberkati lewat program Journey of Faith? Saudara bisa tulis terberkati lewat Journey of Faith. Ya, saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Sehingga saudara dan saya kita terus bersama-sama Selasa dan Kamis malam. Saudara yang terberkati tentunya saudara bisa bergabung setiap malam, setiap Selasa maksud saya, dan Kamis malam ya, jam 9. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Satu hari, seorang bapak membuka phone galerinya. Dia menemukan ribuan screenshot ayat Alkitab yang tidak pernah dia bagikan. Ribuan screenshot Bapak Ibu Saudari. Setiap ayat-ayat yang dia baca, yang dia renungkan. Tapi dia sadar bahwa ayat-ayat itu tidak pernah dia bagikan di media sosial yang dia miliki. Lalu ia menangis karena ia sadar selama ini ia lebih sering menyimpan kebenaran untuk dirinya sendiri daripada Bapak Ibu Saudari membagikannya kepada dunia yang lapar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, media sosial itu adalah galeri kita. Setiap hari kita mengisi memori, ya, memori dunia dengan konten. Entah itu keluhan, entah itu gosip, entah itu firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi malam hari ini pertanyaannya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan ditemukan orang ketika mereka menggulir kehidupan saudara, profiling kehidupan saudara? Apa yang akan ditemukan oleh orang? Saudara bayangkan jika seorang anak remaja di kamarnya yang gelap menggulir feed media sosial mereka masing-masing, TikTok mereka, sambil berbisik, aku capek Tuhan, aku lelah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu tiba-tiba muncul di timeline-nya sebuah ayat di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Air matanya mulai menetes ketika anak itu membaca setiap ayat Alkitab feed yang lewat di media sosialnya. Itulah saat dia mengenal Yesus. Saudara, lewat sebuah post yang kalian bisa bagikan, saudara, itu sangat besar dampaknya. Ingat baik-baik bahwa dunia digital bukan sekedar scroll. Lalu kemudian scroll itu tanpa arti. Itu adalah sebuah ladang di mana jiwa-jiwa yang haus sedang menanti kabar baik yang kalian dan saya sampaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus hidup di era kita, apakah ia akan memakai media sosial? Ini pertanyaan yang menarik. Kalau Tuhan Yesus hidup di era saudara dan saya, apakah ia akan menggunakan media sosial dalam setiap kehidupannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dia pasti menggunakan media sosial. Dia akan post perumpamaan-perumpamaan, yang tadi FB-nya, entah di IG-nya, di Twitter, di X, di TikTok Bapak Ibu Saudari. Dan dia akan reply komentar orang-orang yang terluka dalam setiap kehidupan mereka. Dia akan komen dengan kasih dalam setiap kehidupannya kepada orang-orang yang mungkin terluka dalam setiap hidupnya. Bapak Ibu, pertanyaan dalam setiap kehidupan kita semua, apakah saudara dan saya yang mengaku pengikutnya memakai media sosial
seperti cara dia? Atau justru kita lebih mirip dengan orang Farisi, sibuk memamerkan kesalehan, sibuk menghakimi orang-orang di sekitar, sementara hatimu penuh dengan kepahitan. Sementara hatimu penuh dengan kepahitan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak tahu di tempat saudara putus-putuskah? Kalau di tempat saudara putus-putus beberapa orang, berarti sinyal saya nggak baik. Tapi kalau cuma satu orang atau dua orang, mungkin di tempat satu atau dua orang itu yang tidak baik. Ya, saudara bisa keluar, nanti kemudian saudara masuk kembali. Ya, saya nggak tahu sinyal di tempat saudara putus-putuskah? Nanti saudara bisa komentar ya. Bagus sinyalnya pastor dan lain sebagainya. Kalau sinyalnya bagus berarti teman-teman semua sinyal di tempat kalian agak kurang good. Kalian bisa keluar sebentar, nanti bisa masuk lagi. Bisa dicoba seperti itu maksud saya ya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini saya mau mengajak kita semua. Kita hidup di era di mana media sosial itu menjadi ruang publik. Ya, menjadi ruang publik yang baru bagi manusia untuk berinteraksi. Kita bisa membagikan nilai, bahkan membentuk identitas orang-orang yang membacanya. Kalau kita suka membaca buku, identitas kita dibentuk dari setiap apa yang kita baca. Demikian ketika kita menggunakan media sosial, itu ruang publik yang baru bagi manusia untuk berinteraksi, membagikan nilai, bahkan bisa membentuk identitas orang-orang yang suka menontonnya. Dan sebagai murid Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Bahkan di dunia digital kita hari-hari ini semua, saudara, sangat penting sekali digital discipleship, pemuritan digital dalam setiap kehidupan orang-orang percaya masa kini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah panggilan untuk mengintegrasikan iman Kristen dengan aktivitas online, sehingga media sosial menjadi alat untuk memuliakan Tuhan dan memimpin orang kepada Kristus. Jangan abai terhadap media sosial. Jangan nggak mau tahu menggunakan media sosial. Saudara akan tertinggal jauh. Apalagi saudara untuk menjadi saksi Kristus. Kalau saudara sibuk dan lain sebagainya, nggak mungkin saudara bisa ke Papua, ke pedalaman Kalimantan, ya, ke suku-suku yang terabaikan di negara kita Indonesia. Tetapi ketika saudara menggunakan media sosial, saudara dapat melihat banyak setiap tontonan-tontonan atau pribadi-pribadi teman-teman saudara. Mungkin ketika saudara komen dan lain sebagainya, mereka boleh dikuatkan dalam setiap kehidupan iman saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama pada kesempatan malam hari ini kita belajar dalam setiap kehidupan kalian semua. Salam kenal dengan Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita sama-sama belajar dalam setiap kehidupan kita semua kepada Kristus. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Maka saudara, saya pun sebagai hamba Kristus rindu untuk menyampaikan setiap pesan daripada Tuhan dalam generasi kita, bahwa ada kehidupan manusia spiritualitas kita semua yang harus diberi makan setiap waktu, setiap hari, dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kalau saudara terberkati, saudara bisa datang ke channel ini. Kalau saudara belum terberkati, saudara bisa mampir ke channel sebelah, atau saudara bisa ikutin dulu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Saya hadir setiap hari, ya saudari, apalagi setiap pagi jam 7.15-an. Kalian bisa bersama-sama ikutin dulu, sehingga kalian bisa memaknai setiap apa yang disampaikan dalam setiap kehidupan kalian semua. Khususnya kalau kalian pengikut Kristus. Tetapi kalau kalian bukan pengikut Kristus, maklum juga saya juga Bapak Ibu Saudari, nggak apa-apa juga. Tetapi biarlah saudara dan saya, kita mau sama-sama belajar
dalam perjalanan iman kita semua. Journey of Faith malam hari ini, ya, program dari channel Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadikan media sosial sebagai alat untuk memuliakan Tuhan dan memimpin orang kepada Kristus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pertama yang kita mau belajar dasar Alkitabiah. Ada pemuritan yang tidak terbatas ruang hari-hari ini di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan buat kita semua. Ya, supaya saudara dan saya dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, yang pertama kita mau merenungkan dasar Alkitabiah. Ada pemuritan yang tidak terbatas ruang. Di dalam Matius 28 yang kita baca tadi, itu tidak membatasi pemuritan hanya secara fisik. Karena di sana dikatakan kata pergilah. Itu bisa juga berarti hiduplah dimanapun kalian hidup. Seandainya pun nanti di planet Mars ada manusia, saudara beritakanlah Injil juga di sana. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena Matius 28 ayat 19 ini tidak membatasi pemuritan itu hanya secara fisik. Kata pergilah berarti juga hiduplah dimanapun kalian berada, termasuk di dunia digital kalian. Supaya kalian bisa hidup dimanapun untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Apalagi kalau nanti di planet Mars ada kehidupan, ya manusia. Kalau saudara seandainya saudara hidup pun di sana nanti, pergilah untuk memberitakan Injil. Jadilah berkat di sana dalam setiap kehidupan saudara. Kalau memang nanti manusia bisa mengkoloni planet-planet di sekitarnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di zaman kita hal itu tampak mustahil. Tapi kita nggak pernah tahu zaman anak cucu kita. Mungkin 100-200 tahun yang lalu pesawat itu mustahil. Kita mau ke Amerika mesti naik kapal, ke Eropa mesti naik kapal. Sekarang tinggal 1-2 hari sampai Pak Bu, menggunakan pesawat Boeing sampai Airbus sampai ke sana. Dan jangka waktunya cuma 1-2 hari. Atau mungkin beberapa hari. Bapak Ibu, teknologi berkembang dengan cepat. Maka dimanapun kita hidup, termasuk di era digital kita, ada pemuritan yang tidak terbatas oleh ruang, oleh 4 tembok gereja. Maka gereja harus keluar dari 4 tembok gereja dan menjadi berkat bagi setiap komunitas-komunitas yang ada, menggunakan ya teknologi, menggunakan media sosial untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap mereka-mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Jadi jangan kita abai. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Saya bacakan kembali buat saudara. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, saya bacakan buat kita semua. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, kita adalah duta-duta Kristus. Duta tidak hanya mewakili negaranya di wilayah tertentu di dalam setiap kehidupan mereka, tetapi di setiap platform, termasuk platform online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mewakili Kristus. Kita adalah duta-duta Kristus. Sehingga saudara dan saya, dimanapun saudara berada, dimanapun, offline, online, saudara gunakanlah itu untuk memuridkan
sebanyak mungkin orang. Karena pesan Yesus ketika dia sebelum naik ke surga, beritakanlah Injil. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Ya. Jadi orang-orang percaya atau orang-orang yang belum percaya, kita yang sudah percaya mengajak mereka yang belum percaya untuk menjadi murid. Murid itu harus belajar, harus dimuridkan, sehingga mereka berkualitas di dalam setiap hidup mereka. Hidup mereka menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Allah. Bapak Ibu, kitalah duta-duta Kristus dalam setiap kehidupan kita semua, termasuk di platform online, apalagi di platform TikTok ini saudari. Jadi jangan abai menggunakan platform media sosial. Saudara berpikir bahwa mungkin dalam setiap hidup saudara berapa tahun yang lalu, orang kalau membuka bisnis, usaha dan lain sebagainya, itu buka di tempat yang strategis, cari ruko, cari tempat, di tempat yang strategis banyak lalu lalang mobil. Mesti sewa kios sekian puluh juta atau berapa ratus juta per tahunnya. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua berubah. Semua mulai masuk ke platform media sosial, platform TikTok dan sejenisnya. Bahkan ada omset-omset yang mereka hasilkan sampai miliaran, puluhan miliar dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, dunia kita sedang berganti dalam setiap teknologi yang dimiliki. Apakah kita aktif menjadi duta Kristus di media sosial yang kita hidupi? Atau justru saudara terdistraksi oleh setiap konten-konten yang tidak membangun dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Saudara suka berdebat, saudara suka nonton hal-hal yang mungkin humor dan lain sebagainya. Saudara, jangan sampai kita terdistraksi. Jadilah duta-duta Kristus dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita pemuritan hari-hari ini saudari tidak terbatas oleh ruang dan tempat. Karena saudara bisa menggunakan platform media sosial, sehingga saudara tahu, ya malam hari ini kita belajar bagaimana saudara dan saya, ya di dalam setiap kehidupan kita semua menggunakan platform media sosial atau digital discipleship, pemuritan secara digital Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara mereka boleh mengikut Kristus termasuk di era media sosial ini atau sosial media sosial sebaliknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bagaimana yang pertama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Pemuritan tidak terbatas ruang. Yang kedua, ada tantangan digital discipleship dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, godaannya untuk tampil daripada menjadi. Lebih banyak orang ngomong di media sosial, mereka pengen tampil supaya banyak yang nonton, lalu kemudian mengejar sesuatu yang materi dalam setiap hidup mereka. Kita tergoda untuk tampil daripada menjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Media sosial sering mendorong kita mengejar like, mengejar penampilan luar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemuritan sejati itu dimulai dari hati yang diubahkan. Jadi ketika saudara dan saya mengenal Kristus, saudara, hatimu berubah. Bukan hanya sekedar mau tampil dilihat orang dan lain sebagainya. Tapi benar-benar Bapak Ibu Saudari ada hati yang diubahkan. Sehingga saudara dan saya, hati yang diubahkan itu akan memancar keluar. Gak bisa ditahan-tahan, harus memancar keluar. Sekalipun tentunya nanti ada dinamika ketika terpancar keluar. Ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa saja. Ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ada godaan untuk tampil daripada menjadi. Ya, itu tantangan yang pertama. Tantangan kedua, ada konten-konten yang tidak terkendali. Efesus 4 ayat 29 mengingatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun. Ini termasuk komentar, repost, ya, meme-meme yang kita bagikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah, minggu lalu saya ingat sekali. Awalnya bertanya dengan baik, tapi kemudian ya
setiap komentar-komentar yang ditanyakan saudari mulai menjurus hal-hal yang jorok, mengata-ngatai dan lain sebagainya. Saya cuma bilang, kalau kamu beragama, tunjukkanlah agamamu dari cara hidupmu. Cara hidupmu sekarang kelihatan dari kamu apa? Ketikan-ketikanmu. Karena itu keluar dari hatimu. Bapak ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita beragama tapi masih bisa ngomong kotor dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun. Ini termasuk komentar, repost, ya. Jadi konten-konten yang tidak terkendali itu juga sama. Ada tontonan-tontonan yang bisa membangun iman, tapi juga ada tontonan-tontonan yang berbau hal-hal yang tidak baik, melemahkan iman, membuat saudara jatuh di dalam dosa dan lain sebagainya. Saudara, mari bersama-sama supaya saudara menggunakan konten-konten itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan nonton-nonton konten yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang kedua, tantangan digital discipleship. Tantangan pemuritan di era digital. Malam hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudari yang ketiga. Ada gangguan terhadap komunitas iman. Ibrani 10 ayat 25 menekankan pentingnya persekutuan. Bapak Ibu, media sosial tidak boleh menggantikan gereja secara fisik. Ya, saya mau sampaikan ini. Media sosial tidak bisa menggantikan gereja secara fisik. Tetapi justru melengkapi. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, berita Injil tersebar lebih luas lagi, lebih cepat lagi, sehingga tersebar keluar lebih cepat lagi, lebih luas lagi. Kita rindu satu ketika Tuhan datang, ketika Injil sudah diberitakan sampai ujung-ujung bumi. Jadi biarlah gereja secara fisik, gereja secara online, mereka berkolaborasi bersama-sama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, supaya umat tetap mengalami persekutuan dengan Allah yang hidup. Baik ketika mereka datang ke gereja, gereja adalah sarana, gedung adalah sarana, media sosial, handphone juga sarana, sehingga pesan Allah tersampaikan buat generasi kita. Jadi jangan abai, ya, jangan membenturkan antara pelayanan offline dan online. Bersinergilah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Karena juga ada pertanyaan yang masuk di kolom message saya, Bapak Ibu Saudari, ditanya, Pak Pendeta, kata Ibu Pendeta saya, gak usah dengar-dengar firman Tuhan yang ada di medsos dan lain sebagainya. Kalau mau dengar firman Tuhan mendingan baca sendiri dan lain sebagainya. Loh. Nah, sama saja kalau saudara gak usah datang dengar firman Tuhan di gereja. Baca saja sendiri di rumah. Ngapain ke gereja? That simple sekali. Saudara, biarlah kita semua berkolaborasi antara yang offline dan yang online. Jangan merasa Bapak Ibu Saudari bisa bergerak sendiri untuk memberitakan Injil. Tuhan akan pakai setiap kita semua, setiap media-media yang ada apapun itu, untuk menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya buat saudara dan saya yang peka akan setiap tuntunan Allah dalam hidup saudara dan saya. Kita bukan sedang bersaing untuk menjadi gereja yang besar secara fisik, secara jumlah, tetapi kita sedang berlomba untuk mengajak sebanyak mungkin orang datang kepada Kristus. Maka berkolaborasilah, bergandengan tanganlah, supaya saudara dan saya, perlombaan kita semua benar-benar menjadi ringan, karena semua berkolaborasi untuk memuliakan nama Yesus, baik yang di online, baik juga yang di offline. Inilah digital discipleship, sehingga mereka semua bisa mengikut Kristus di tengah-tengah media atau era media digital kita hari-hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan saling negatif terhadap sesama hamba Tuhan, sesat menyesatkan. Siapalah kita yang bisa memberikan label itu kepada setiap mereka? Padahal kita tahu
bahwa nanti hakim yang adil adalah Yesus Kristus Tuhan kita semua. Di sanalah akan terbukti siapa yang sesat, siapa yang tidak sesat. Ya, kadang saya sedih kalau sesama pendeta ngomong sesat menyesatkan. Serasa hidupnya lebih benar daripada yang lain dalam setiap hidup mereka. Saudara, jangan sampai kita demikian. Ya, ini tantangan di era digital kita hari-hari ini. Dalam setiap kehidupan saudara. Lalu kemudian bagaimana saudari yang dikasih oleh Tuhan? Kita belajar menggunakan digital discipleship dalam setiap kehidupan kita semua. Pemuritan secara digital. Ada prinsip yang harus kita renungkan baik-baik. Yang pertama, jadikan sosial media sebagai altar saudara. Sebagai mimbar saudara. Ya, gunakan platform itu untuk membagikan firman. Membagi konten-konten yang alkitabiah. Membagikan renungan demi renungan. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau dulu pakai kertas, ditulis, dicetak dan lain sebagainya. Kalau sekarang udah nggak perlu demikian. Bagikan firman Tuhan, konten-konten yang alkitabiah, renungan-renungan. Mau 1 menit, mau 2 menit, 5 menit, setengah jam, 1 jam. Suka-sukamu. Tapi bagikan setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara yakini itu memberkati hidup saudara. Gunakan platform itu untuk membagikan firman Tuhan. Ya, nanti ada pro kontra lagi, ya biasa saja. Sebarkan pengharapan bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Gunakan platform-platform itu. Supaya saudara dapat menyebarkan pengharapan di dalam Kristus. Masih ada pengharapan di dalam Yesus. Di tengah-tengah dunia kita yang gelap. Di tengah dunia kita yang saling menghakimi satu dengan yang lain. Masih ada pengharapan di dalam Kristus, Bapak Ibu saudara-saudari. Maka gunakanlah platform itu untuk menyebarkan pengharapan di dalam Kristus. Saudara, gunakanlah platform itu juga untuk memperjuangkan kebenaran dalam setiap kehidupan saudara. Jangan abai. Kemarin di daerah Sukabumi ada yang ditutupkan. Ketika ada anak-anak lagi retreat dan lain sebagainya. Ada beberapa yang mulai komentar dan lain sebagainya. Ya, menggunakan media sosial. Supaya didengar oleh pemerintah. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Beberapa hamba Tuhan, beberapa tokoh-tokoh mulai menyampaikan. Tapi ada juga yang diam. Diam 1000 bahasa. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Padahal namanya sudah besar dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam setiap kehidupan kalian semua, kita nggak boleh abai. Sampaikan, perjuangkan kebenaran yang kita yakini di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara dan saya percaya, ketika saudara memposting ayat Alkitab dengan konteks yang jelas, bukan sekedar kutipan motivasi. Ini berbeda, Bapak Ibu Saudari. Maka Bapak Ibu Saudari, belajarlah firman Tuhan, bukan hanya mengutip-ngutip ayat, mendukung suasana hatimu. Ayo belajar terus dalam setiap kehidupan kita semua. Jadikan media sosial sebagai altarmu, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya, saudara, ada identitas Kristus di dunia digital dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa biarlah firman Tuhan ini memperlengkapi kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Ada pemuritan di era digital kita hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kenali identitas Kristus di dunia digital. Siapakah kita di online? Saudara-saudari, sebelum kita berbicara tentang apa yang harus dilakukan di media sosial, seharusnya kita terlebih dahulu memahami siapa kita di media sosial. Siapa identitas kita di dunia maya. Seringkali itu juga menjadi perdebatan. Apakah kita menampilkan diri yang otentik atau versi yang idealis dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, identitas saudara tidak ditentukan oleh like sekali lagi, oleh followers, bukan. Atau jumlah tampilan yang nonton berapa banyak, bukan Pak Bu. Tetapi oleh Dia yang telah menebus kita semua. Maka saudara dan saya, saudara harus pastikan
saudara anak terang atau anak sebaliknya di dunia online saudara. Saudara mau menggunakan nama siapapun, yang penting sesuai etika ya Bapak Ibu Saudari ya. Dalam setiap kehidupan saudara. Saya menggunakan nama Pastor Deso, itu lambangnya atau maknanya seorang gembala, pelayan Tuhan yang sederhana, yang mau melayani umat Tuhan. Sama seperti Yesus mengasihi jiwa. Demikian juga dengan pelayanan Pastor Deso yang sederhana. Ya Bapak Ibu Saudari. Ada juga yang komplain, siapa yang melantik kamu jadi pastor dan lain sebagainya. Saya cuma bilang pastor kan bahasa Latin. Bapak Ibu Saudari, emang punya satu golongan saja. Kalau saudara ke gereja-gereja internasional, banyak menggunakan kata pastor. Hamba Tuhan, seorang gembala. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi biarlah saudara dan saya sadar, hidupmu adalah hamba Kristus. Pelayan Tuhan, kenali dulu. Sehingga saudara ketika saudara menggunakan media sosial, saudara dan saya benar-benar otentik dalam setiap kehidupan kita semua. Bahwa kita adalah pengikut Kristus dalam hidup saudara dan saya. Ini yang pertama. Identitas Kristus di dunia digital. Siapa kita di online? Firman Tuhan dengan tegas menyatakan identitas saudara di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kata Yunani untuk ciptaan baru itu adalah kainektisis namanya. Ya, kainektisis. Yang bukan hanya berarti baru dalam waktu Bapak Ibu Saudari, tetapi baru dalam jenis. Belum pernah ada sebelumnya. Inilah maksud ciptaan yang baru. Ini berarti bahwa di dalam Kristus, esensi keberadaan kita telah diperbaharui secara radikal. Benar-benar ada perubahan yang drastis dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak lagi budak dosa Bapak Ibu Saudari, melainkan anak-anak Allah yang dikasihi. Identitas ini harusnya terpancar dalam setiap interaksi saudara di media sosial. Bukan ngomong jorok, ngomong porno dan lain sebagainya. Yusuf dalam perjanjian lama itu adalah contoh bagaimana dia memegang teguh identitasnya. Sebagai pengikut Allah, bahkan di tengah-tengah tekanan dalam hidupnya, di tengah-tengah godaan di Mesir, ia tidak berkompromi dengan setiap kebenaran. Dan Allah mengangkatnya dalam setiap hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf adalah orang yang benar-benar berjalan dalam integritas ilahi. Dia menghidupi setiap kebenaran yang dia yakini. Saudara, mari sebagai orang-orang percaya, kenakanlah manusia baru itu. Kenakanlah ciptaan baru di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara bukan lagi budak dosa, melainkan anak-anak Allah yang dikasihi. Yang setuju katakan amin. Ya, ini yang pertama. Sehingga saudara mengenali identitas saudara di dunia digital, bahwa kalian adalah duta-duta Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bayangkan kalau ada sebuah paspor yang menunjukkan identitas saudara, kewarganegaraan saudara. Ketika saudara pergi ke luar negeri, dimanapun Anda pergi ke luar negeri, paspor itu menyatakan siapa Anda. Siapa kalian, dari negara mana kalian berasal, namanya siapa. Demikian juga dengan identitas kita di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara menggunakan paspor rohani dalam setiap kehidupan saudara. Saudara sedang menggunakan paspor rohani di dunia digital. Apakah profil media sosial saudara itu mencerminkan kewarganegaraan saudara? Kewarganegaraan surgawi saudara atau tidak? Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, gunakanlah media sosial dengan bijak ya dalam hidup saudara. Sehingga saudara dan saya menyatakan di dalam setiap kehidupanmu ada paspor rohani yang saudara bawa. Di era digital kita semua hari-hari ini, ya, bahwa kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surgawi.
kita pengikut Kristus. Dan mereka mengenal ketika kita berkomentar, oh ini anak Tuhan, oh ini anak Allah ini, oh ini orang Kristen ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan ya akunnya namanya misalkan Daily Kristen atau Kristen Daily, tapi mencak-mencak di akun sebelah dan lain sebagainya. Jangan Pak, Bu. Ya, saudara, identitas kita di dalam Kristus adalah fondasi dari setiap tindakan saudara, perkataan saudara di dunia digital. Jika kita kehilangan pegangan pada identitas ini, saudara, kita rentan terhadap tekanan ya untuk menyesuaikan diri dengan standar maya di dunia digital kita semua. Jangan sampai Bapak Ibu, saudara-saudari, saudara kehilangan ya pegangan pada identitas saudara, paspor saudara secara rohani tadi. Mari sebelum memposting, tanyakan kepada diri sendiri, apakah postingan ini mencerminkan identitasku sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus? Apakah ini memuliakan Tuhan atau melukai hati Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudari, sebelum saudara posting, sebelum saudara komen dan lain sebagainya, tanya kepada dirimu sendiri, apakah ini mencerminkan identitasku sebagai ciptaan baru di dalam Kristus atau tidak? Saudara, biarlah kita semua selalu memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, termasuk di platform-platform media sosial yang kita punya. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, saudara dan saya diingatkan bagaimana saudara punya prinsip ketika saudara mau menggunakan digital ini atau pemuritan secara digital di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang berikutnya, yang ketiga, saudara adalah saksi Kristus di dunia digital saudara. Beritakanlah Injil dengan relevan dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, ingat baik-baik bahwa media sosial itu adalah platform raksasa dengan miliaran pengguna. Bukan hanya 100, 200, 1000, 2000, 5000 orang, bukan. Tapi itu adalah platform raksasa Bapak Ibu Saudari. Mereka memiliki miliaran pengguna, data pengguna. Semua orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan platform mereka. Dan itu adalah ladang misi yang tak terbatas. Itu ladang misi di mana Injil harus diberitakan sampai ujung-ujung bumi. Gunakanlah media sosial. Mungkin saudara nggak bisa pergi ke Papua, ke Kalimantan, ke Ambon, ke pedalaman, ke suku-suku yang terabaikan, ke Afrika dan lain sebagainya. Tapi saudara bisa menggunakan media sosial. Karena itulah ladang misi yang tak terbatas. Dan penggunanya bisa miliaran orang dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya menjadi saksi Kristus yang efektif? Ya, di platform sosial saudara. Beritakanlah Injil dengan relevan. Ini bukan hanya tentang membagikan ayat Alkitab atau khotbah, tapi juga tentang mewujudkan Injil di dalam kehidupan dan interaksi kita secara digital. Hidupkan Injil dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga Matius 28 tadi yang kita baca Bapak Ibu Saudari. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan seterusnya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Saudara, kata pergilah dalam bahasa aslinya saudara dikasih oleh Tuhan menggunakan kata poreutentes. Poreutentes yang artinya Bapak Ibu Saudara itu menggunakan sebuah partisiple aktif. Itu menyiratkan tindakan yang sedang berlangsung dan berkelanjutan. Ya, kata pergilah. Berarti saudara yang dikasih oleh Tuhan itu adalah tindakan kita yang seharusnya kita mulai sekarang, bahkan terus berkelanjutan, tidak berhenti. Jadi penginjilan itu jangan sekali-sekali. Kemanapun kita pergi, baik secara fisik maupun digital Bapak Ibu Saudari, kita harus pergi dengan tujuan, yaitu memuridkan. Yang setuju katakan amin. Saudara, Filipus dalam Kisah Para Rasul pasal 8, itu contoh yang sempurna
Bagaimana dia bisa menjadi saksi yang relevan. Ia tidak hanya berkhotbah, tetapi juga terlibat dalam percakapan pribadi dengan sida-sida Ethiopia. Sehingga mereka, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, memberi diri mereka dibaptis. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, Filipus sangat memahami, bukan hanya berkhotbah, tapi dia memahami konteksnya. Dia menjelaskan Injil dengan cara yang bisa dimengerti, yang bukan bikin ribet orang dan lain sebagainya. Saudara, ayo di era digital ini kita harus memahami bahasa media sosial. Ya, gunakanlah platform media sosial secara bijak. Sebarkan kasih, sebarkan kebenaran Kristus, bukan gosip, bukan kebencian. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan sebarkan gosip. Repostlah akun orang, repostlah lambe. Yang suka lambe kan ada ya, lambe tura. Pak, Bu, jangan repost yang demikian. Dalam setiap kehidupanmu, bukan gosip yang kita repost, bukan kebencian yang kita repost. Sebarkanlah kasih, sebarkanlah kebenaran di dalam Kristus. Sehingga saudara menggunakan media sosial dengan bijak. Sekali lagi, media sosial itu seperti speaker raksasa, Bapak Ibu Saudari. Ya, kalian bisa menggunakan untuk berteriak mengenai kebencian, bisa. Menyebarkan berita palsu juga bisa. Atau kalian bisa menggunakannya untuk menyiarkan kabar baik dalam hidup kalian semua. Sehingga itu bisa mengubah kehidupan banyak orang. Tinggal pilihannya di tangan saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara bisa menggunakan media sosial itu dan menyiarkan kabar baik daripada menteriakkan kebencian dan menyebarkan berita-berita palsu? Pilihan ada di tangan saudara. Malam hari ini saya mau mengajak kita semua, bersaksilah di dunia digital saudara. Jadilah perpanjangan dari kesaksian hidup saudara dan saya di dunia yang nyata. Saudara, mari jadi berkat, mari bersaksi. Ada kesaksian-kesaksian yang hidup yang saudara alami di dunia nyata. Sampaikanlah itu di dalam dunia digital saudara. Karena konsistensi antara keduanya sangat penting. Baik ketika saudara di dunia offline, di dunia online, itu penting sekali. Jangan di dunia digital Bapak Ibu Saudari pinter jago, berdebat ayat dan lain sebagainya. Tetapi dalam perilaku hidupmu sehari-hari, engkau enggak berbau harum di hadapan Allah. Allah mengenal sifat dan perbuatanmu setiap hari. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari biar ada konsistensi antara keduanya, antara dunia offline yang kau hidupi dan dunia digital di mana saudara juga hidupi juga. Ya, di era kita sekarang. Bapak Ibu, bagikanlah kisah-kisah, kesaksian-kesaksian pribadi yang menginspirasi orang. Biarlah saudara dan saya terlibat dalam setiap diskusi-diskusi yang membangun, bukan yang menjatuhkan, bukan yang menghancurkan. Gunakanlah kreativitas yang ada. Ya Bapak Ibu Saudara, digunakan video-video untuk menyebarkan pesan Injil melalui berbagai format digital, mau gambar, mau video, mau tulisan, gunakan itu semua. Supaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil sampai kepada ujung-ujung bumi. Walaupun saudara dan saya bekerja, berbisnis, tapi mungkin saja Bapak Ibu Saudari ada orang di Afrika sana yang mendengar setiap berita yang saudara sampaikan lewat bahasa Inggris yang saudara pahami, saudara mengerti, dan mereka pun juga ternyata mengerti bahasa itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari gunakan platform-platform yang ada untuk menginjil, menyebarkan pesan Injil bahwa ada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia yang menebus setiap dosa saudara dan saya, dan Dia mengasihi kita semua. Dia rindu supaya kita diselamatkan. Maka gunakanlah platform ini untuk memuliakan nama Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara gak bisa berkhotbah dengan baik, it's no problem, gak masalah. Pak Bu, gak semua orang bisa menjadi pengkhotbah yang baik. Tetapi saudara dan saya bisa menjadi pemberita Injil yang baik, yang Tuhan pakai lewat kesaksian-kesaksian hidupmu.
Maka Bapak Ibu Saudari, milikilah kesaksian-kesaksian hidup yang mengubah kehidupanmu. Sehingga itulah yang menjadi senjata saudara untuk membawa kepada mereka-mereka yang belum mengenal kasih Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang ketiga. Ya, supaya saudara menjadi saksi Kristus di dunia digital. Beritakanlah Injil dengan relevan di sana. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, komunitas Kristus di dunia digital itu membangun koneksi yang bermakna. Ketika saudara menggunakan digital dalam hidup saudara, bangunlah koneksi yang bermakna. Jangan karena saudara tahu ini ada orang yang setia dalam pelayanan rohani, lalu kemudian saudara chatting, lalu kemudian saudara mau menipu di sana. Jangan Pak Bu, hati-hati dengan orang-orang yang demikian ya. Dalam setiap hidup saudara. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi bangunlah koneksi yang bermakna dalam setiap hidup kita semua. Saling mendoakan, saling menguatkan. Ya. Hati-hati dengan orang-orang yang message saudara karena dia nonton Pastor Deso lalu kemudian melihat saudara sebagai perempuan atau pria dan lain sebagainya. Ya. Kalau saudara nggak percaya jangan digubris Bapak Ibu Saudari. Ya, ini penting sekali saya ingatkan buat kita semua sehingga saudara tidak tertipu dalam setiap kehidupan saudara. Nah, salah satu janji media sosial adalah konektivitas. Bagaimana mengkonekkan orang yang satu dengan yang lainnya. Di kota ini dengan kota yang lainnya. Di negara ini dengan negara lainnya. Jadi janji media sosial itu mengkonekkan kehidupan masyarakat. Namun seringkali koneksi ini terasa dangkal Pak Bu. Ya. Dangkal sekali dalam setiap hidup mereka, gak saling mengenal satu dengan yang lain jadinya. Nah, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk membentuk komunitas yang sejati, yang terhubung dalam kasih, dalam tujuan ilahi, bahkan di ranah digital Bapak Ibu Saudari. Ya, saya percaya kita manusia mungkin ada 5-7 miliar di dunia ini, atau mungkin 11 miliar ya manusia di dunia ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan kita bisa bertemu sekitar beberapa ratus orang di channel Pastor Deso, itu bukan satu yang kebetulan Pak Bu. Ya, supaya saudara dan saya terhubung dalam kasih dan tujuan ilahi. Bahkan di ranah digital, di channel ini juga demikian. Di dalam Efesus 4 ayat 16 berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya sehingga membangun dirinya dalam kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata Yunani terikat menjadi satu itu simbibazomenon. Simbibazomenon yang artinya Bapak Ibu Saudari disatukan erat-erat. Disatukan erat-erat. Ini menunjukkan ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat yang saling bergantung antar anggota tubuh Kristus, termasuk di media sosial. Makanya saya kadang menchat saudara yang sudah chat, ya, saudara yang sudah menchat pertama kali saya chat kembali. Ada nggak kira-kira yang mau didoakan? Bapak Ibu yang mungkin ada pergumulan yang Pastor Deso bisa doakan setiap harinya dalam doa-doa kami pribadi. Saya chat Bapak Ibu Saudari. Beberapa orang-orang yang masuk chatnya lebih dahulu kepada saya, lalu kemudian saya chat kembali kepada mereka. Ada nggak yang mau didoakan? Minimal saya bisa mendoakan. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Itu senjata saya untuk membela kehidupan orang-orang di hadirat Allah. Saudara, mari biarlah kita semua disatukan erat-erat. Ada ikatan yang kuat yang saling tergantung antara anggota tubuh Kristus. Terlebih juga di dalam media sosial. Berarti kita tidak hanya follow dan like, follow dan like, follow dan like. Ya secara pasif, nonton tapi nggak komentar sama sekali dan lain sebagainya. Tetapi kita secara aktif mendukung, mendorong, menguatkan. Bahkan kalau ada komentar-komentar yang sembrono, saudara tegur dalam kasih. Dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan ada komentar sembrono, saudara ikutan sembrono. Ya jangan Pak.
Dalam setiap kehidupan saudara miliki hikmat Tuhan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sembrono itu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga komunitas kita secara aktif mendukung, mendorong orang. Bahkan mengingatkan di dalam kasih. Itulah yang dilakukan jemaat mula-mula. Seperti yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua Bapak Ibu Saudari. Di mana mereka hidup dalam persekutuan yang mendalam. Berbagi sesuatu. Dan saling menopang. Nah saudara, kita bisa menciptakan ruang yang aman. Di dunia digital kita semua. Di mana orang dapat mencari dukungan. Bertanya. Bertumbuh bersama dalam iman. Ya, apalagi di channel Pastor Deso, semua kliknya aman dan lain sebagainya. Ya, semua doa-doa yang saudara sampaikan di pesan saya secara pribadi, kami nggak keluarkan ke orang-orang di sekitar. Seandainya pun saya pakai ilustrasi, khotbah dan lain sebagainya, saya blurkan nama, nggak diberikan nama, jadi orang nggak tahu. Memang semua kisah hidup ada saja yang seperti itu. Keluarganya mau pisah, belum mendapatkan keturunan, ada di dunia prostitusi, ya, LGBT dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka minta didoakan dan lain sebagainya. Kita doakan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa Bapak Ibu Saudari? Ada ruang aman digital. Sehingga saudara bisa bercerita apapun itu. Pergumulan-pergumulan saudara. Yang seperti saya sampaikan, minimal kami, saya dengan Ibu Gembala bisa mendoakan apa yang saudara gumulkan hari-hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, biarlah saudara dikasih oleh Tuhan kita membangun koneksi yang bermakna. Terlebih dalam pelayanan digital Pastor Deso. Ya, mari. Biarlah saudara media sosial itu seperti sebuah taman. Kalian bisa menanam benih perpecahan dan gosip di tengah-tengah media sosial dalam hidup kalian semua. Yang tentunya akan menghasilkan ilalang. Ya, ilalang itu pada akhirnya akan dibakar. Tetapi Anda juga bisa menanam benih kebaikan, dukungan, doa yang akan menghasilkan buah roh dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, temukanlah komunitas digital yang sehat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena komunitas digital yang sehat itu refleksi dari kasih Kristus yang terus menyatukan kita semua. Melampaui batas geografis dan fisik, tempat dan lain sebagainya dalam hidup saudara. Mari, ya, saudara nggak perlu macet-macetan untuk datang ke rumah jemaat yang lain. Saudara bisa menggunakan media sosial ini. Sehingga kita semua bersama-sama dibangun dalam setiap kehidupan iman kita semua. Saya mengenal beberapa nama yang setia dalam pelayanan Pastor Deso. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang setia. Saudara bergabunglah. Bentuklah kelompok-kelompok diskusi, ya, kerohanian baik offline, baik online. Gunakanlah media sosial untuk menjangkau mereka yang terisolasi dalam hidup mereka. Sehingga saudara dan saya bisa saling mendoakan melalui platform digital ini. Mereka tidak malu menyampaikan setiap isi hati mereka. Tapi ingat, saudara jangan bocor mulut saudara. Ya, ini penting sekali saya ingatkan. Sehingga kita semua dapat menggunakan atau memiliki prinsip-prinsip menggunakan dunia digital kita semua. Atau ada pemuritan digital. Dan saudara bisa menjadikan ini sebagai panduan dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadikan sosial media sebagai altar dalam kehidupan kita semua. Miliki identitas Kristus ketika saudara menggunakan media sosial. Jangan abu-abu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo, biarlah saudara menjadi saksi Kristus. Beritakan Injil yang relevan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, gunakan media sosial. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi saya sudah menyampaikan. Ketika saudara memberitakan Injil kemanapun dan dimanapun, pergilah. Gunakan semua yang ada dalam hidup saudara untuk memberitakan Injil. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ingat, tidak hanya berkhotbah di sana, tapi ada kesaksian-kesaksian yang membangun kehidupan iman orang-orang yang mendengar saudara. Ketika saudara menyampaikan kesaksian-kesaksian hidup. Dan yang terakhir keempat, saudara, bangunlah koneksi yang bermakna dalam hidup saudara. Makanya kadang Ibu Gembala mengingatkan, ini ketika ada yang mau didoakan namanya benar nggak? Gitu ya, maksudnya
Kenapa namanya benar atau tidak? Karena kita membawanya dalam doa. Nanti Tuhan bingung namanya siapa. Gitu Bapak Ibu Saudari. Makanya ketika kalian mau didoakan, saudara sebutkan namanya. Sehingga kami boleh mendoakan nama saudara. Ya, di hadapan Tuhan tentunya. Saudara, biarlah kita boleh membangun koneksi yang bermakna ini yang terakhir. Biarlah malam hari ini kita mau merenungkan bersama tentang digital discipleship. Bagaimana mengikut Kristus di era media sosial. Dan kita telah berbicara tentang identitas kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kesaksian-kesaksian yang relevan. Komunitas yang bermakna di dunia digital kita semua. Ingat baik-baik saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Media sosial bukan alat untuk hiburan belaka dalam hidup saudara. Melainkan sebuah medan misi. Sebuah panggilan untuk kita semua yang hidup di era digital. Saudara dan saya memiliki kesempatan yang luar biasa untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia digital kita semua. Jangan abai, jangan tidak mau menggunakan media sosial. Supaya mereka yang di dunia yang jauh di sana, saudari, di kota-kota yang jauh, di pelosok-pelosok. Saudara, ketika internet hadir di kota-kota mereka atau di desa-desa mereka, saudara, kita bisa menjadi terang dan garam buat mereka semua. Untuk mewujudkan kasih Kristus di dalam setiap postingan kita, setiap komentar kita semua. Saya pernah teringat Raja Daud berkata, perbuatanmu ajaib dan jiwaku benar-benar mengetahui hal itu. Dalam Mazmur 139. Saudara, betapa luar biasanya jika setiap orang melihat jejak digital saudara, dan mereka dapat berkata, perbuatan Allah ajaib dan hidup dalam diri orang ini, dalam akun ini. Dan itu ternyata saudara. Saudara, puji Tuhan, jangan biarkan media sosial menjadi berhala atau jerat yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudari, biarkan ia menjadi perpanjangan tangan misi Tuhan. Jangan jadikan media sosial berhala atau musuh saudara. Bukan. Jadikan media sosial sebagai Bapak Ibu Saudari perpanjangan tangan misi Tuhan. Di bumi ini, di Indonesia ini. Sehingga mereka yang belum mengenal kasih Kristus dapat mengenal kasih Kristus. Dan saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan menggunakan media sosial saudara. Apakah saudara siap mengambil tantangan ini malam hari ini? Dan saya mau mengajak kita semua. Saudara, mari. Biarlah kita boleh menyerahkan setiap aspek kehidupan kita. Termasuk kehadiran digital kalian semua. Biar kita persembahkan kepada Kristus. Mari saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudari, kita rindu berkomitmen di hadapan Tuhan malam hari ini. Untuk hidup, untuk menghidupkan dunia digital kita semua. Dengan identitas yang teguh di dalam Kristus. Untuk menjadi saksi yang tetap relevan, yang penuh kasih. Ya, bukan komentar-komentar yang menghancurkan. Dan juga tentunya untuk membangun komunitas yang sejati. Sehingga memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus di setiap sudut di dunia maya tersebut dalam setiap hidup mereka semua. Kiranya Roh Kudus membimbing saudara. Roh Kudus memperlengkapi kita. Memakai kita menjadi alatnya yang perkasa. Untuk memuridkan bangsa-bangsa. Bahkan di era digital ini. Sehingga saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin mereka yang menonton. Ya, setiap apa yang saudara tampilkan di media sosial. Mereka terberkati. Mereka kembali datang kepada Yesus. Mereka percaya kepada Kristus. Oleh karena saudara dan saya. Jadi malam hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Yuk Bapak Ibu Saudari, kita berdoa. Biarlah malam hari ini kita semua boleh menemukan pesan Tuhan. Ya. Menjadi murid Kristus di tengah-tengah era digital kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak yang mulia, terima kasih. Hari ini kami serahkan gadget, akun kami, jari-jari kami semua kepadamu. Ubahlah kami Tuhan untuk menjadi duta-dutamu di dunia digital kami semua. Kami boleh menggunakan media sosial di dalam takut akan Tuhan. Tolong kami ya Allahku
Untuk kami tidak lagi scroll tanpa tujuan, tetapi menjadikan setiap like, share, dan komen sebagai persembahan bagimu. Bukalah mata kami untuk melihat setiap jiwa-jiwa yang terluka di balik screen yang kami tonton, yang kami lihat. Bapa, beri kami keberanian. Beri kami keberanian untuk membagikan Yesus yang menyelamatkan hidup kami dan juga menyelamatkan setiap jiwa-jiwa itu. Tanpa malu, tanpa ragu. Biar kami boleh memiliki belas kasihan Yesus di dalam hidup kami. Terhadap setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Biar kami semua, sekitar 80-an orang yang malam hari ini bersama-sama di dalam channel Pastor Deso. Kami rindu untuk menggunakan media sosial kami sebagai mesbah. Di mana api Roh Kudus menyala-nyala dalam setiap kehidupan kami semua. Malam hari ini, mulai detik ini, kami mau menyatakan hidup kami, baik online, baik offline, adalah milik Tuhan Yesus. Di dalam namamu, hamba berdoa dan mengucap syukur.